Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan Syafana Media Insani, Ibu Hajjah Ummul Latifah. Yang terhormat Managing Director Syafana Islamic School, Ustadz Haji Nanang Firdaus Masduki LC. Yang terhormat para guru, para ustadz, para sayyidah, para wali santri, wali murid, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat aman, nikmat sehat, dan yang tak kalah pentingnya nikmat telah dipertemukannya kita dengan bulan suci Ramadan. Salawat bertasalam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, kepada para pengikutnya hingga akhir zaman kelak, hingga hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya kami mohon maaf atas yang pertama bahwa flyer yang telah tersebar, kajian yang semula akan disampaikan oleh Kiai Haji Fahmi Salim LCMA, disebabkan satu dan lain hal beliau minta izin dan minta maaf tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini. Namun alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Ahmad Bahrul Hikam LCMA. Beliau merupakan sahabat dekat Buya Yahya, pimpinan Al-Bahjah Cirebon, murid daripada Sultanul Ulama Al-Habib Salim Asy-Syatiri. Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Ahmad Bahrul Hikam juga merupakan pimpinan Pondok Pesantren Modern Darussalam Poris Kota Tangerang. Tidak panjang lebar, mari kita simak kajian duha kali ini. Kajian duha Masjid Syafana, Masjid Agung Syafana Al-Iman dengan tema melihat lebih dekat Qiyamul Lail Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Ahmad Bahrul Hikam LCMA, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin hadirat jamaah kajian duha Masjid Syafana yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada duha pagi ini kita dipertemukan oleh Allah lewat Zoom meeting. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan tercatat sebagai amal ibadah dan mari sama-sama kita niati pertemuan kita kali ini dengan niatan thalabul ilm. Ustadz Mulyanto memberikan saya tema yang cukup berat sebetulnya. Melihat lebih dekat Qiyamul Lail Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama,
makna qiyamul lail itu apa? Dalam bahasa Arab, qiyam itu artinya berdiri atau berarti bangun. Sementara lail maknanya malam hari. Secara sederhana, qiyamul lail bisa kita artikan sebagai ibadah di malam hari. Ibadah yang tidak secara khusus merujuk pada sholat, tidak. Ibadah yang sifatnya umum, dia dapat berupa sholat atau ibadah-ibadah yang lainnya. Seperti membaca Al-Quran, zikir, ataupun ibadah-ibadah dari jenis yang lainnya. Meskipun memang yang paling umum, qiyamul lail itu lebih diartikan kepada sholat, tapi makna qiyamul lail sendiri sebetulnya umum, dia bisa berarti ibadah yang lain yang dilakukan di malam hari. Kalau kita lihat sisi historisnya, qiyamul lail ini termasuk syariat ibadah di awal permulaan Islam. Ini kalau kita lihat bahwa perintah qiyamul lail sudah ada di surat Al-Muzammil ya. Ayat kedua dari surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila. Sementara secara kronologi, surat Al-Muzammil adalah surat yang ketiga turun, atau wahyu yang ketiga diterima oleh Nabi. Yang pertama Al-Alaq, lalu yang kedua Al-Qalam, yang ketiga ada perbedaan pendapat apakah itu surat Al-Muzammil ataukah surat Al-Mudaththir. Tapi kalaupun dia yang keempat, tetap tidak menutup informasi bahwa qiyamul lail ini termasuk ibadah-ibadah di awal mula Islam. Jauh sebelum perintah sholat 5 waktu turun bahkan. Ya. Jadi sebelum perintah sholat 5 waktu, sudah ada perintah untuk melakukan ibadah di malam hari atau sholat di malam hari. Ini makna qiyamul lailnya. Nah, ketika kita bertemu dengan malam, malam dalam bahasa Indonesia agak berbeda dengan malam dalam tradisi Islam. Dalam bahasa Indonesia, malam dimulai sejak matahari terbenam hingga matahari terbit. Atau kalau kita larikan kepada sholat, malam dimulai sejak awal masuk maghrib sampai akhir masa subuh. Sementara dalam tradisi Islam, malam dimulai sejak matahari terbenam sampai terbit fajar. Jadi tidak sampai habis subuh, justru sampai masuk waktu subuh. Maka malam dalam tradisi Islam, dia akan lebih sempit, ya, agak sedikit berkurang durasinya daripada malam dalam tradisi kita. Maka ada cara menghitung malam itu, cara menghitung malam adalah waktu fajar dikurangi waktu matahari tenggelam di hari yang kemarin. Jadi kalau kita ngitung tengah malam, maka waktu fajar sekarang dengan waktu maghrib malam kemarin dibagi 2. Kalau kita menghitung sepertiga malam, maka waktu terbit fajar diambil waktu tenggelam matahari dibagi 3, demikian pula 1/6. Karena nanti kita akan banyak ketemu dengan istilah separuh malam, istilah sepertiga malam, dan istilah 1/6 malam. Contohnya, misalnya subuh hari ini ya, itu pukul 4.40 dan maghrib hari kemarin adalah pukul 18 misalnya, maka durasi malam itu sekitar 10 jam 40 menit. Maka waktu tengah malamnya ya kira-kira waktu maghrib kemudian dikurangi 5 jam 20 menit atau kira-kira pukul 23.20. Belum jam setengah 12 sudah kita hitung sebagai separuh malam. Waktu sepertiga malam yang terakhir sama kita ngitungnya berarti. Jadi waktu maghrib atau waktu fajar dikurangi waktu maghrib bagi 3. Ya. Waktu 1/6 malam juga sama. Ya. Ini tadi yang saya sebutkan sebagai ayat yang pertama-tama turun. Ya. Yaitu ayat surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalilan nisfahu awin kusminhu qalilan auzid alaih. Hai orang yang berselimut, maksudnya Nabi Muhammad SAW, bangunlah sholat di malam hari kecuali sedikit, nah,
yaitu separohnya. Nah, ngitung separuh malam tadi sudah kita pahami. Ya. Atau kurang dari separuh, atau lebih dari separuh. Atau misalnya ayat dalam surat Al-Isra, ayat 79, di mana Allah nyatakan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam, sholat tahajudlah kamu sebagai satu ibadah tambahan, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Ya. Jadi jelas sekali bahwa Qiyamul Lail itu sudah disebut ayatnya dalam Al-Quran bahkan lebih dulu daripada perintah sholat 5 waktu yang Nabi terima di peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada beberapa hal juga yang Nabi sebutkan tentang Qiyamul Lail. Di antaranya Nabi nyatakan, alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus solihina qablakum. Hendaknya kalian melakukan sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan orang soleh sebelum kalian. Jelas sekali bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan itu bukan ibadah-ibadah yang baru diinovasi begitu. Ibadah-ibadah yang kita lakukan itu kadang-kadang tradisi bahkan dari umat sebelum kita. Mirip seperti puasa yang Allah nyatakan, ya. Kutiba 'alal ladzina min qablikum. Qiyamul Lail juga sama, Qiyamul Lail itu disebut da'bus solihina qablakum. Kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Dan masih mengikat itu, bahwa salah satu ciri orang soleh adalah orang yang tidak pernah meninggalkan Qiyamul Lail. Lebih jauh lagi, sebagian ulama menganggap bahwa Qiyamul Lail itu wajib untuk Nabi. Hal yang dalam usul fikih biasa disebut sebagai khosais. Khosais itu adalah hal-hal yang khusus, hanya mengikat Nabi. Ada banyak contohnya. Misalnya menikah lebih dari 4. Atau misalnya menikah tanpa mas kawin. Termasuk diantaranya adalah ini yang Nabi sebutkan, Nabi katakan, salasun hunna alayya faraidu walakum sunnatun. Dalam Mu'jam Tabrani dikatakan, Nabi menyatakan 3 hal wajib atasku, berlaku sunnah untuk kalian, al-witru salat witir, wasiwaku bersiwak, wa qiyamul laili, dan qiyamul lail. Jadi, maka ada riwayat bahwa Nabi tidak pernah meninggalkan salat malam, baik di waktu bepergian atau Nabi berada di rumah tidak pernah meninggalkan sholat malam, tidak pernah. Salah satu yang disebut oleh Nabi sebagai jenis sholat malam terbaik, sama seperti jenis puasa terbaik, itu yang Nabi contohkan sama seperti puasa, yaitu model puasa Nabi Daud, model Qiyamul Lail Nabi Daud. Nabi nyatakan inna ahabbas siyami ilallah siyamu Daud wa ahabbus salati ilallah salatu Daud alaihi salam. Sebaik-baik salat di sisi Allah adalah salatnya Nabi Daud, dan sebaik-baik puasa di sisi Allah juga adalah puasanya Nabi Daud. Model salat Nabi Daud seperti apa salat malamnya? Kana yanamu nisful laili wa yaqumu sulusahu wa yanamu sudusahu. Nabi Daud tidur di pertengahan malam, sholat di sepertiga malam, tidur lagi di seperenamnya. Maka karena ada hadis ini, tadi saya nyatakan durasi malam itu seperti apa. Contoh sederhananya, tidur sampai separuh malam, anggap tidur di awal malam, kemudian bangun, anggaplah kira-kira ya sebelum jam 12 begitu, kemudian melakukan ibadah sepertiga malam atau kurang lebih selama 3 jam begitu. Lalu kemudian sisanya anggap dari jam 3 sampai subuh tidur lagi. Jadi pola patron ibadah Nabi Daud itu sama seperti puasa, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Kemudian sholat malamnya juga sama, tidur, bangun, sholat, tidur lagi, bangun lagi sholat. Ya. Anggap sesudah Isya tidur, bangun misalnya jam 12, sampai jam 3, tidur lagi, nanti bangun lagi subuh. Seperti itu polanya. Ya. Dan ini jenis-jenis ibadah yang lebih sulit daripada ibadah yang biasa-biasa.
Oke, kita akan lihat bagaimana qiyamul lailnya Rasul. Ibadah malamnya Rasul yang paling sering adalah disaksikan oleh orang-orang terdekatnya Rasul, disaksikan oleh keluarganya Rasul, karena ibadah malam. Dan ibadah malamnya Rasul itu lebih sering dilakukan di rumah. Ibadah malamnya Rasul itu lebih sering dilakukan di rumah, karena hadis-hadis tentang salat malamnya Rasul adalah hadis-hadis yang langsung disaksikan oleh apakah istrinya Rasul ataukah keluarga terdekatnya yang kebetulan berada bersama dengan Rasul. Contohnya hadisnya Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas ketika apa? Ketika Ibnu Abbas ditanya oleh Quraib. Quraib ini maula Ibnu Abbas, bekas budaknya Ibnu Abbas. Quraib bertanya kepada Ibnu Abbas, bagaimana sholat malamnya Rasul? Ibnu Abbas menjawab, aku pernah bermalam di rumahnya Maimunah. Maimunah bintil Haris adalah istrinya Rasul, salah satu dari ummatul mukminin. Maimunah bintil Haris juga adalah khalahnya atau bibinya Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas punya ibu, saya lupa namanya, ibunya Abdullah bin Abbas itu adalah kakaknya Maimunah bintil Haris. Jadi Ibnu Abbas kalau ngitung dari jalur Rasul, beliau adalah sepupunya Rasul, satu kakek dengan Rasul. Sama-sama cucunya Abdul Muttalib. Ayahandanya Abdullah, Abbas itu pamannya Rasul. Saudaranya Abdullah beda ibu, satu ayah beda ibu. Tapi kalau kita ngitung dengan istrinya Rasul, dengan Maimunah, statusnya Abdullah bin Abbas adalah keponakan. Karena ibunya Abdullah bin Abbas adalah kakaknya Maimunah. Waktu itu Ibnu Abbas menginap di rumahnya Maimunah. Ibnu Abbas bilang, Rasul tidur sampai sepertiga malam telah berlalu. Atau tengah malam. Ada keraguan apakah Rasul bangunnya sesudah lewat sepertiga malam atau sesudah lewat tengah malam. Rasul bangun, kemudian berwudu, aku juga ikut berwudu bersama dengan Rasul. Rasul berdiri, aku ikut berdiri, kemudian apa? Aku sholat di sebelah kiri, Rasul mengarahkan agar aku di sebelah kanannya beliau. Rasul mengerjakan sholat sebanyak 11 rakaat beserta witirnya, lalu kemudian Rasul tidur lagi sampai kemudian apa? Bilal datang, kemudian apa? Mengabarkan kalau waktu subuh sudah tiba. Ini mirip tadi yang hadis tentang sholat malamnya Nabi Daud, bahwa setelah lewat tengah malam, kemudian sholat, sampai kemudian apa? Kira-kira tersisa malam sedikit lagi, lalu kemudian tidur lagi, bangun di waktu subuh. Ini pola qiyamul lail Rasul yang pertama, jumlah rakaatnya 11 rakaat. Atau juga misalnya pola qiyamul lail Rasul yang disaksikan oleh Bunda Aisyah. Bunda Aisyah bilang, makana yazidu fi Ramadhana wala fi ghairihi ala 11 raka'atan yusalli 4 raka'atin fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli 4 fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli salasan. Rasul tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat. Baik di bulan Ramadan atau di bulan lainnya, beliau sholat 4 rakaat, jangan tanya bagus dan lamanya. Sholat lagi 4 rakaat, jangan tanya bagus dan lamanya. Kemudian Rasul sholat 3 rakaat. Sama dalam hadis ini, Rasul qiyamul lail, jumlah rakaatnya 11 rakaat. 11 rakaat.
Tapi nanti ada riwayat yang lain, lupa saya tuliskan di sini. Ada riwayat yang lain masih juga dari Sayyidatina Aisyah. Beliau Bunda Aisyah bilang bahwa Rasul pernah sholat malam sebanyak 13 rakaat. Bukan 11, tapi 13 rakaat. Ya. Itulah maka kemudian terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama berapa jumlah batasan rakaat sholat malam. Ini ulama beda pendapat. Misalnya kayak sholat duha. Sholat duha itu minimal 2, maksimal 12. Yang rutin dilakukan Rasul kadang-kadang 4, kadang-kadang 8. Sholat awwabin antara maghrib dan isya itu minimal 2 rakaat, maksimal 12. Yang rutin dilakukan oleh Rasul 6 rakaat. 6 rakaat. Atau misalnya sholat-sholat yang lain. Nah, sholat malam itu berapa rakaat? Ada ulama yang membatasi sholat malam itu 11 rakaat berikut witir. Ada yang membatasi begitu. Karena ada beberapa hadis bahwa Nabi sholat malam 11 rakaat. Ada yang mengatakan bahwa sholat malam itu maksimal 13 rakaat. Tapi dalam mazhab Syafi'i disebut bahwa sholat malam tidak dibatasi berapa banyak nih. Karena nanti ada hadis yang lain, as-sholatu khairu mawdu'in. Sholat itu sebaik-baiknya aktivitas. Maka semakin banyak, ya semakin bagus. Kita akan lihat Qiyamul Lailnya Rasul di bulan Ramadan. Ada hadisnya Abu Dzar. Abu Dzar bilang bahwa kami puasa Ramadan bersama Rasul. Beliau tidak melakukan sholat di malam hari bersama kami, sampai kira-kira tersisa 7 hari lagi dari Ramadan. Jadi kira-kira malam ke-23. Di malam yang ke-23 itu, Rasul kemudian sholat. Kami ikut sholat bersama dengan Rasul sampai sepertiga malam. Anggaplah Rasul sholat sesudah Isya sampai kira-kira ya jam 9:30 lah begitu. Sampai kira-kira jam 9:30. Sepertiga malam. Kemudian di malam yang ke-24 atau sisa H-6 Lebaran, Nabi tidak melakukan sholat bersama dengan kami. Di H-5 atau kira-kira malam 25, Rasul melakukan sholat bersama dengan kami di malam hari itu. Hatta dhahaba syatrul laili, sampai lewat tengah malam. Jadi di malam ke-25, Qiyamul Lailnya Rasul di bulan Ramadan sampai lewat tengah malam. Lebih lama daripada di malam ke-23. Lebih lama. Lalu kemudian, di malam yang ke-27, atau H-3 Lebaran, Rasul sholat bersama dengan kami, mengajak keluarga dan istri-istrinya, faqama bina hatta tawaffalnal falah. Kami sholat sampai kami khawatir masih sempat makan sahur atau tidak. Dalam redaksi hadis yang lain, hal yafutanal falah. Kira-kira kalau nanti selesai sholat, kita masih sempat sahur atau tidak. Jadi kira-kira Nabi sholat sampai tersisa 1/6 malam yang terakhir. Atau katakanlah Nabi sholat sampai kira-kira jam 3 dari sejak habis Isya. Tentu saja, Qiyamul Lail itu kemudian tidak dibatasi berapa rakaatnya, tidak dibatasi berapa durasinya, bahkan menurut Ibnu Abbas, orang yang sholat Isya berjamaah, berencana sholat subuh berjamaah, sudah terhitung Qiyamul Lail minimalis. Sudah terhitung Qiyamul Lail minimalis. Jadi orang kalau dia sholat Isya berjamaah dan berencana melakukan
sholat subuh juga berjamaah, sudah terhitung sebagai qiyamul lail. Tapi kalau kita lihat polanya Rasul, itu Rasul qiyamul lailnya memang lama, rata-rata di lewat tengah malam. Di bulan Ramadan bahkan dimulai sejak Isya di bulan Ramadan. Ada pola yang Nabi lewat sepertiga malam yang pertama. Ada pola qiyamul lail Rasul sampai lewat tengah malam. Ada pola qiyamul lail Rasul hingga tersisa 1/6 malam atau hampir subuh begitu, hampir subuh. Banyak yang kadang-kadang bertanya apakah qiyamul lail sama dengan sholat tahajud. Dalam bahasa Arab, tahajud berarti bangun dari tidur malam. Ayat yang sering dipakai sebagai ayat qiyamul lail itu kadang-kadang ayat tahajud tadi. Surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dalam bahasa Arab, tahajud itu berarti bangun dari tidur malam. Salat tahajud itu maknanya salat yang dilakukan di malam hari. Sesudah bangun dari tidur dan sebelum terbitnya fajar. Tahajud lebih dianjurkan di sepertiga malam yang terakhir. Tapi apakah tahajud itu identik dengan qiyamul lail? Setiap tahajud pasti qiyamul lail, pasti. Tapi tidak semua qiyamul lail adalah tahajud. Persamaannya, tahajud dan qiyamul lail sama-sama dilakukan di waktu malam hari. Ini bersamaan. Perbedaannya apa? Qiyamul lail itu berarti ibadah di malam hari. Dia tidak harus sholat, tidak. Maka misalnya kita bangun malam, kemudian kita tadarus, itu juga qiyamul lail. Kita bangun malam di bulan Ramadan, kita ke masjid, kemudian kita iktikaf, itu juga dihitung qiyamul lail. Kita misalnya melakukan zikir ataupun doa di waktu malam, itu juga dihitung qiyamul lail. Dan yang kedua, qiyamul lail tidak harus dilakukan sesudah bangun tidur, tidak. Maka saya sering bilang pada orang-orang yang kerjanya malam, orang kerja shift malam, atau security, atau di mana dia kerjanya shiftnya malam begitu. Sambil begadang diniati ibadah bisa. Diniati ibadah bisa. Apalah dilakukan oleh dia, buka HP-nya, buka mushafnya, dibaca Quran sebentar, dia sudah qiyamul lail. Atau dia zikir, atau dia ibadah yang lain. Jadi qiyamul lail itu umum, meskipun qiyamul lailnya Rasul lebih banyak dilakukan sholat. Tapi dia berlaku umum. Ya, yang kedua, kalau tahajud itu hanya dapat dilakukan sesudah tidur dan hanya berupa sholat. Tapi kalau qiyamul lail itu tidak. Ya. Orang belum tidur juga bisa qiyamul lail bisa. Misalnya mana? Qiyamul lail yang tidak tidur dulu. Ada hadisnya Aisyah, populer itu ya. Lupa juga nggak saya tulis itu. Populer sekali bahwa pernah pada waktu Nabi menggilir Aisyah. Kebetulan Nabi istrinya banyak, ada kewajiban menggilir setiap malamnya menginap di rumah istri yang berbeda. Rasul menginap di rumah Aisyah, kata Aisyah, waktu itu aku hampir tidur atau pura-pura tidur, lalu kemudian Nabi bangun, memakai pakaiannya, keluar rumah, aku ikuti. Dalam hadis yang lain tidak, tapi Aisyah menyuruh Barirah, pembantunya Aisyah untuk mengikuti Nabi. Dalam sebagian hadis, Aisyah yang ngikuti Nabi sampai kemudian diikuti Nabi ke Baqi. Nabi ke Baqi, ke makam Baqi. Ada beberapa riwayat hadis, ada hadis bahwa perintah Nabi dapat instruksi dari Jibril, datang ke Baqi, istighfar, mohonkan ampun untuk penghuni Baqi. Ada riwayat yang lain bahwa Nabi melakukan sholat malamnya di situ. Ya. Jadi qiyamul lail, sholat di waktu malam, dilakukan oleh Nabi tanpa tidur terlebih dulu. Atau mirip dengan tadi ya, yang sholat qiyamul lailnya Rasul di bulan Ramadan. Karena di masa Rasul sendiri, penamaan sholat tarawih belum ada. Di masa Rasul sendiri, penamaannya itu qiyamul Ramadan.
Maka hadisnya man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang ibadah malam hari bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, jadi tahajud itu tidak identik dengan qiyamul lail. Qiyamul lail bisa berupa ibadah-ibadah yang lainnya. Qiyamul lail juga tidak harus dilakukan sesudah bangun tidur. Karena tahajud tidak identik dengan qiyamul lail, apakah sholat witir dapat kita anggap sebagai qiyamul lail? Bisa. Sholat witir bisa dianggap sebagai qiyamul lail. Bisa. Hadisnya Aisyah bilang gimana? Min kullil laili qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwalil laili wa awsatihi wa akhirihi fantaha witruhu ila sahari. Aisyah bilang tiap malam Rasul melakukan sholat witir, tiap malam. Terkadang di awal malam, kadang-kadang di tengah malam, kadang-kadang di akhir malam. Nah, di hari-hari terakhirnya Nabi itu, sholat witirnya itu seringnya dilakukan di waktu sahar. Atau apa? Menjelang subuh. Jadi bebas. Contohnya kayak sekarang. Bapak sholat tarawih. Habis sholat tarawih, kemudian melakukan sholat witir 3 rakaat. Habis sholat tarawih, boleh, nggak ada masalah. Atau pengen witirnya malam hari, boleh, nggak ada masalah juga. Atau pengen witirnya habis sahur, boleh, nggak ada masalah juga, nggak ada masalah. Kalau ditanya lebih baik mana? Witir di awal malam, witir di tengah malam, dan witir di akhir malam, itu kondisional. Hadisnya Jabir, Rasul pernah bilang gimana? Yang khawatir nggak bisa bangun akhir malam, witirnya di awal malam. Habis sholat isya, habis ba'diyah, langsung witir, bisa. Kalau kira-kira yang mampu, witirnya di akhir malam, maka lebih baik sholat witirnya di akhir malam, karena disebut, fa inna sholata akhiril laili mashhudatun, wa dzalika afdhalu. Sholat di akhir malam itu disaksikan malaikat, dan yang demikian itu lebih utama. Jadi patokannya sederhana. Pengen witir habis isya, bisa. Pengen witir sebelum tidur, misalnya isya jam 7:30, tidurnya jam 11. Dia pengen witir jam 11, sebelum tidur, boleh nggak apa-apa. Atau kalau dia yakin bisa bangun witir sebelum subuh, maka lebih baik witirnya sebelum subuh, lebih baik. Boleh nggak witir dilakukan 2 kali di waktu malam? Kadang-kadang timbul pertanyaan itu. Karena di sebagian hadis disebutin apa? Di sebagian riwayat disebutin bahwa jadikanlah witir itu sebagai penutup sholat malam kalian. Ada hadis Nabi yang lain, Nabi bilang, sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat, Kalau sudah hendak menjelang fajar, baru witir 1 rakaat. Boleh nggak misalnya kita witir habis tarawih, nanti malam kita witir lagi? Ada hadis Nabi pernah bilang, la witroni fi lailatin. Kata Nabi, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Tidak ada. Jadi Rasul bilang, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Tidak ada. Karena witir itu artinya ganjil. Kalau kita witir di awal malam, witir lagi di akhir malam, maka ganjil ketemu ganjil jadinya genap. Tidak lagi menjadi ganjil. Tapi ada sebagian ulama berpendapat, boleh menyempurnakan sholat witir 11. Jadi kalau habis tarawih
orang sudah witir 3 rakaat, dia boleh nanti malamnya 8 rakaat takmilatul witir atau 8 rakaat qiyamul lail, boleh, nggak ada masalah. Jadi witir itu bisa dia pilih awal malam, bisa dia pilih tengah malam, bisa dia pilih akhir malam, dilakukan 2 kali. Kalau dua-duanya ganjil, dilakukan 2 kali. Kalau dua-duanya ganjil jadinya genap. Nah, itulah maka kenapa kalau yang masih pengen sholat malam lagi, kadang-kadang witirnya dibikin genap. Nah, Bapak Ibu kalau lihat ada orang sholat witir dipecah 2, 3 tapi pecah 2. 2 rakaat pertama genap, nanti 1 rakaat ganjil. Itu kadang-kadang ada yang pengennya nanti malam masih pengen sholat lagi. Jadi 2 rakaat dulu sekarang, ganjilinnya itu yang lebih baik adalah di waktu sahur atau di waktu menjelang fajar. Itu yang terbaik. Tapi misalnya kita pengen menyempurnakan 11 rakaat, itu boleh, nggak ada masalah ya. Jadi kalau kita simpulkan dari awal itu, simpulannya adalah yang pertama bahwa qiyamul lail itu adalah ibadah pertama, mungkin ibadah pertama yang kewajibannya atau perintahnya diterima oleh Rasul. Qiyamul lail. Jadi sebelum Nabi melakukan sholat 5 rakaat, 5 waktu, itu sebelumnya kan Nabi melakukan sholat 2 waktu. 2 waktu itu ketika Nabi ditanya, kapan sholat 2 waktu itu? Sholat pagi dan sore. Ya, sebelum 5 waktu, 2 waktu. Qiyamul lail itu lebih dulu daripada sholat 2 waktu. Kenapa? Karena qiyamul lail itu perintahnya turun di surat yang ketiga. Jadi kalau kita lihat tertibnya mushaf, urutannya mushaf itu, kalau urutan yang sekarang itu kan urutannya Al-Fatihah, Al-Baqarah, misalnya Al-Imran. Tapi kalau kita ngitungnya kronologis, wahyu yang pertama turun 5 ayat surat Al-Alaq. Kemudian turun awal surat Al-Qalam. Lalu kemudian yang ketiga turun awal surat Al-Muzammil. Itu perintah untuk qiyamul lail sudah ada. Jadi kesimpulan yang pertama bahwa qiyamul lail itu adalah syariat yang sudah ada sejak di awal Islam, sudah ada. Kesimpulan yang kedua, bahwa qiyamul lail juga merupakan tradisi ibadah umat terdahulu. Ya, makanya tadi ada hadisnya, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus solihina qablakum. Ya. Kesimpulan yang ketiga, bahwa qiyamul lail itu berlaku wajib untuk Nabi. Berlaku wajib untuk Nabi. Bagian daripada beban lebih yang diterima oleh Nabi. Itulah maka kenapa masih kita temukan beberapa hadis tentang witir yang juga menyebutkan witir itu wajib. Jangan kaget Bapak Ibu kalau ketemu hadis al-witru haqqun fama lam yutir falaysa minna. Witir itu hak kata Nabi, yang tidak witir bukan tergolong umatku kata Nabi begitu. Nah, Nabi tadi bilang apa? Salasun hunna alayya faraidu walakum sunnatun. Ada 3 hal, redaksinya beda-beda. Ada witir duha dan bersiwak, ada witir siwak dan qiyamul lail. Tapi ada beberapa hal yang buat umat itu sunnah, buat Nabi itu wajib. Kesimpulan yang berikutnya adalah pola atau patron qiyamul lailnya Rasul. Sama seperti witirnya Rasul. Rasul witir di awal malam, Rasul witir di tengah malam, Rasul witir di akhir malam. Qiyamul lailnya Rasul lebih sering dikerjakan lewat tengah malam. Ada pola di mana Nabi tidur dulu, maka berlaku tahajud. Contohnya tadi, hadisnya ini Ibnu Abbas. Ini pola di mana Nabi tidur dulu. Nabi tidur dulu, ya kan? Maka yang semacam ini juga berlaku tahajud. Ada juga pola qiyamul lail tanpa tidur dulu. Ya sholat qiyamul lail, tapi bukan tahajud. Misalnya yang mana? Misalnya yang ini. Hadisnya Abi Dzar ini. Ini pola qiyamul lailnya Rasul, sholat malam tanpa tidur terlebih dahulu. Tidak berlaku tahajud ya, bukan tahajud.
Kemudian kesimpulan berikutnya adalah anjuran melakukan qiyamul lail bersama dengan keluarga. Bersama dengan keluarga. Ini pola qiyamul lailnya Rasul. Coba perhatikan hadisnya Ibnu Abbas. Rasul sholat malam bersama dengan Ibnu Abbas. Contohnya juga di hadisnya Abi Dzar, di malam ke-27, Rasul sholat malam mengajak keluarga dan istri-istri beliau. Maka juga ada hadis yang lain. Rahimallahu imro'an, Allah merahmati seseorang yang kalau dia bangun malam, dia bangunkan pasangannya. Jadi kata Rasul, kalau suami yang bangun, suami ambil air, percikan ke muka istrinya. Ya nggak usah banyak-banyak Pak, Bu, nggak usah banyak. Asal kira-kira bisa bangun. Jangan nanti gara-gara Nabi suruh siram, disiram 1 galon. Ya, jangan. Atau sebaliknya kata Rasul, Allah juga merahmati seseorang perempuan yang ketika dia bangun, kemudian dia bangunkan suaminya. Dia bangunkan suaminya untuk apa? Dia bangunkan suaminya untuk melakukan qiyamul lail bersama. Kesimpulan yang selanjutnya adalah bahwa qiyamul lail tidak identik dengan tahajud. Tidak. Qiyamul lail bisa berupa ibadah yang lain, zikir, baca Quran, iktikaf, dan yang lain-lain. Qiyamul lail juga tidak harus tidur terlebih dahulu. Dan kemudian kesimpulan yang terakhir adalah bahwa qiyamul lail atau ibadah di malam hari yang dilakukan oleh Rasul tidak pernah Rasul tinggalkan. Baik Rasul berada di rumah atau Rasul dalam perjalanan. Ini menunjukkan istiqomahnya Rasul. Ada berapa banyak di antara kita yang bisa bangun malam kalau di rumah. Kalau kemudian dalam perjalanan nggak bisa bangun malam, nggak bisa. Kalau lagi di rumah bisa bangun malam, tahajud bisa. Tapi kalau dalam perjalanan atau misalnya nginep di hotel, staycation, apalagi di villa apa di mana, nggak bisa bangun malam. Kita bisa tetap melakukan ibadah meskipun dalam perjalanan. Contoh yang paling gampang ini, contoh paling gampang. Kita alhamdulillah setiap malam memang bisa sholat tarawih, alhamdulillah. Tapi ada satu kesempatan di mana di malam-malam yang lain kita mungkin susah bangun. Tapi di bulan Ramadan kita bisa bangun, bisa. Kita sahur, kita bisa bangun jam 3, jam 4. Intinya sebelum subuh kita bisa bangun. Cuma yang jadi masalah kadang-kadang motivasi bangunnya masih makanan. Kita bangun hanya gara-gara pengen makan sahur. Usahakan kita bangun, ya bisa makan sahur, ya bisa sholat malam. Bisa. Terawih kan sudah, iya terawihnya memang sudah. Tahajudnya kan belum. Karena waktu terawih itu memang belum tidur, kan begitu. Jadi terawihnya sudah, tahajudnya kan belum. Jadi bisa dia tahajudnya. Itulah kesimpulan-kesimpulan dari kajian kita kali ini. Qiyamul lail Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Ya. Saya pikir saya cukupkan dulu dari penjelasan tentang qiyamul lail ini. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, tafadhol. Dan menambah wawasan ilmu agama kita. Baik, hadirin hadirat, ayah bunda, mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Boleh langsung. Ya, ayah dan bunda atau siswi Savana. Baik, Yai. Ini ada pertanyaan. Bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah mengerjakan
sholat tahajud, Kiai. Apa tip dan triknya, Kiai? Semoga dari pertanyaan ini, mohon jawabannya, Kiai. Langsung aja boleh, Kiai. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba jawab ya. Sebetulnya malu jawabnya ya. Ditanya tipsnya bisa istiqomah, saya sendiri belum bisa istiqomah. Belum bisa istiqomah. Tapi secara umum, istiqomah itu datang karena kebiasaan. Istiqomah datang karena kebiasaan. Apa yang kita biasakan, kita bisa istiqomah tanpa merasa berat. Contohnya misalnya sedekah. Kalau kita biasa bersedekah, lama-lama kita istiqomah sedekah. Kalau nggak sedekah, ada yang hilang. Kita biasa sholat qobliyah, lama-lama kalau kita nggak qobliyah, kayak ada yang hilang. Kita biasa ikut kajian, lama-lama kalau nggak ikut kajian, kayaknya ada yang hampa begitu. Jadi dibiasakan. Apalagi alhamdulillah, zaman sekarang kita dibantu dengan teknologi yang bisa bangunin kita. Tinggal dari tekadnya, ya. Tekadnya itu kira-kira mau serius atau tidak. Itulah tadi yang saya katakan. Kalau kita bisa bangun untuk makan, kita bisa bangun untuk minum, kita bisa bangun untuk ngopi, kenapa kita nggak bisa bangun untuk sholat? Jadi lari kepada apa? Lari kepada tekad kita itu. Kita bisa bangun buat makan sahur. Kenapa kita nggak bisa bangun buat sholat tahajud misalnya begitu. Jadi yang paling pertama kita pahami bahwa sholat tahajud itu adalah sholat yang terbaik. Ya. Afdolus sholat, sholatul lail. Sebaik-baiknya sholat adalah sholat yang dilakukan di malam hari. Ya, jadi satu istiqomahnya ya berarti pasang alarm yang sifatnya apa, yang apa namanya, yang rutin begitu ya. Kemudian yang kedua, ini yang saya alami. Biasakan sholat di waktu yang sama. Ini yang saya alami. Sholat di waktu yang sama itu gimana? Misalnya kita anggaplah sholat 3:30. Besok sholat 3:30. Besok sholat 3:30. Itu biasakan nanti sholatnya di jam yang sama. Jangan ditunda-tunda. Jadi kalau misalnya sudah biasa sholat 3:30, kemudian hari itu mungkin kita main HP dulu, lihat WhatsApp dulu, apa dulu. Itu kalau satu saja sudah lewat, untuk memulai lagi nanti agak berat. Jadi biasakan sholat di waktu atau di jam yang sama. Begitu. Yang ketiga tadi, usahakan ada pendorongnya juga. Jadi kita nggak sendirian. Kita bangunkan istri, atau kebetulan istri yang bangunkan suami. Istrinya lagi halangan, tetap bangunin suaminya, saksikan sholat qiyamul lailnya, lalu amini doa-doanya. Paling tidak begitu. Lalu kemudian yang kedua, apa dasar taraweh 23 rakaat? Tadi saya katakan bahwa dalam madhab Syafi'i, sholat malam itu tidak ada batasannya. Jadi sebetulnya sholat taraweh itu 20 rakaat itu ya belum maksimal. Saya pernah tinggal di Tarim, di Hadramaut, Yaman Selatan. Kebiasaan masyarakat di sana itu bahkan sholat tarawehnya diulang-ulang sampai 5 kali. Jadi kami sholat taraweh jam 8, sholat taraweh nanti jam 9, sholat taraweh lagi. Jam 11 sholat taraweh lagi, jam 2 sholat taraweh, jam 3 sholat taraweh sampai 5 tempat, benar-benar taraweh keliling itu. Itu ya berarti 100 rakaat. Dan kami masih menyebutnya sebagai sholat taraweh. Apa dasarnya taraweh 20 rakaat? Di masa Nabi, sholat taraweh belum dilembagakan. Belum. Nama sholat taraweh belum ada. Yang ada adalah sholat malam Ramadan, qiyamul Ramadan. Nabi, hadisnya Jabir, hadisnya Abu Dzar, hanya sempat sholat 3 kali. Yang jumlah rakaat sholatnya Nabi tidak disebutkan. Jumlah rakaatnya Nabi ya, tidak disebutkan. Saya tampilkan lagi tadi apa namanya filenya. Ya. Ini qiyamul lail Nabi di bulan Ramadan. Hadis yang 8 rakaat
tidak secara spesifik nyebut Ramadan. Maka saya garis bawahi tadi, ya. Baik di bulan Ramadan atau di bulan lainnya, sholatnya 8 rakaat. Kemudian hadisnya Abu Dzar, ya, itu tidak menyebutkan frekuensi sholat rakaatnya berapa, itu enggak disebutkan. Ya. Hanya menyebut di malam 23 sampai lewat sepertiga malam, di malam ke-25 sampai lewat tengah malam, dan di malam ke-27 sampai hampir sahur. Tidak disebut jumlah rakaatnya berapa. Tarawih 20 rakaat itu yang dulu dilakukan di masa Umar bin Khattab. Ketika sholat tarawih dilembagakan, diimami oleh satu imam, Ubay bin Ka'ab sholat tarawih 20 rakaat. Pertanyaannya, beranikah sahabat Ubay bin Ka'ab, beranikah menentukan jumlah rakaat hanya berdasarkan ijtihad pribadinya? Jumlah rakaat itu menurut sebagian ulama bukan masuk wilayah ijtihad, bukan. Jadi kalau Ubay yang sahabat itu sholat tarawih 20 rakaat, maka hadisnya dalam kajian ilmu hadis, hadisnya Ubay itu namanya mauquf. Hadis yang berhenti hanya sampai sahabat. Tapi ulama kebanyakan, hadisnya Ubay itu disebut sebagai marfu hukmi. Meskipun berhenti hanya sampai Ubay, tapi akan dianggap bahwa Ubay menerima informasi itu dari Rasul. Karena Ubay tidak mungkin berani menentukan jumlah rakaat 20 kalau dia tidak pernah mendengar atau tidak pernah melihat Rasul sholat 20. Ya. Jadi sebetulnya tadi saya katakan, minimal sholatnya 2 rakaat, maksimal tidak terbatas, bahkan di masa Imam Malik, orang Madinah sholat tarawih 36 rakaat. Ya. Jadi tidak terbatas. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, hadirin, mungkin satu pertanyaan lagi dipersilakan. Mau tanya Pak Ustadz? Ya, silakan. Langsung saja, ya. Silakan, Bun. Ini Pak Ustadz, kalau misalkan kita Lailatul Qadar itu apakah apakah ditentukan dengan nilai ganjil? Terus kalau misalnya iya, apakah itu misalnya ada yang bilang mengatakan 27 itu yang bagus, itu yang kayaknya Lailatul Qadar akan datang. Seandainya itu tanggal 23 atau 25, apakah Pak Ustadz? Apakah bukan itu Lailatul Qadar? Dan ciri-cirinya kita mendapatkan hidayah dari Lailatul Qadar itu seperti apa? Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba jawab tentang Lailatul Qadar. Saya sendiri tidak berani mengklaim pernah dapat Lailatul Qadar. Ya. Tapi kita akan coba jawab berdasarkan keterangan yang ada di hadis Rasul. Ya. Waktu Lailatul Qadar. Yang pasti Lailatul Qadar terjadi di malam hari bulan Ramadan. Itu yang pasti. Nabi tidak pernah memberikan kita secara pasti petunjuknya langsung, tidak ada. Tapi Nabi bilang kemungkinan besar terjadi di malam-malam ganjil. Kemungkinan besar. Peluangnya lebih besar terjadi pada 10 hari terakhir. Di sebagian hadis pada 7 malam terakhir. Pada 7 malam terakhir. Kalau kita lihat pola iktikafnya Rasul, pola iktikafnya Rasul itu di 10 malam terakhir. Pola iktikafnya Rasul. Kemudian apa? Waktu-waktu yang berpotensi Lailatul Qadar biasanya digunakan Nabi beribadah lebih dari malam lainnya. Benar tadi yang Ibu sebutkan malam 23, 25, dan 27 yang disaksikan oleh Abu Dzar, Nabi ibadah lebih panjang dari biasanya, itu waktu-waktu yang berpotensi terjadi Lailatul Qadar. Ada ciri fisiknya ada. Misalnya hadis Imam Muslim bilang bahwa ciri fisik Lailatul Qadar malamnya cerah. Pagi harinya matahari terbit warna putih.
Atau malamnya tidak begitu panas, tidak dingin, pagi harinya matahari bersinar, tidak begitu cerah. Ya, udaranya tenang, tapi yang paling penting sebetulnya bukan tanda fisik. Yang paling penting dari Lailatul Qadar adalah kita merasa tenang, nyaman, dan nikmat saat beribadah. Ini yang paling penting. Buat apa malamnya ganjil kalau nggak dipakai ibadah? Buat apa udaranya tenang kalau nggak dipakai ibadah? Jadi yang paling penting, bahwa kita merasa tenang dan nyaman, nikmat saat beribadah seolah-olah ketagihan pengen ibadah terus. Makanya apa kata Bunda Aisyah ketika bertanya kepada Nabi, apa yang dilakukan seorang muslim di malam yang ia percaya Lailatul Qadar? Nabi bilang perbanyak membaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibul afwa fa'fu an. Doa ini kita baca tiap malam habis tarawih. Karena kita berharap tiap malam itu mudah-mudahan memang menjadi Lailatul Qadar. Jadi sederhana, Bu. Sebagian ulama berpendapat, kalau ada orang yang tiap malam tarawih, ada orang tiap malam jamaah tarawih, tiap malam jamaah tarawih, nggak pernah putus, maka dia pasti dapat Lailatul Qadar. Karena paling tidak dia sudah beribadah di malam itu. Jadi patokannya gampang. Kalau ada yang nanya, gimana caranya buat dapat Lailatul Qadar? Sekurang-kurangnya minimal tiap malam tarawih berjamaah. Dalam hadis yang lain, Nabi bilang pahala Lailatul Qadar didapatkan oleh mereka yang sholat isya dan subuh berjamaah. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Syukron jazilan wa jazakumullah khairan. Pak Ustadz, tapi kan kita seorang ibu. Ya Bun, silakan lanjutkan. Ya silakan. Maaf Pak Ustadz, kan seorang ibu rumah tangga itu kita sibuk dengan menyiapkan sahur. Itu selama ini saya tidak pernah melakukan tarawih itu di masjid. Dan ada yang seorang ustadz mengatakan bahwa memang lebih baik wanita itu sholatnya di rumah. Itu bagaimana Pak Ustadz? Selama ini saya di rumah, sesuai dengan apa yang dikatakan seorang ustadz kepada saya itu. Apakah benar gitu Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Salat sunnah perempuan memang lebih baik dilakukan di rumah. Tapi kalau kita lihat polanya, salat tarawih itu lebih baik dilakukan berjamaah. Tadi kalau Ibu cermat lihat hadisnya Abu Dzar, bahwa di malam ke-27 Rasul salat berjamaah bersama dengan keluarga, istri, dan sahabatnya. Tapi pada hakikatnya ibadah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kecuali dengan sekemampuannya. Jadi kalaupun ibu tidak tarawih berjamaah ataupun ibu datang bulan di malam itu, ibu tetap bisa melakukan ibadah yang lain. Karena qiyamul lail tidak terbatas hanya melakukan sholat. Ibu bisa zikir, ibu bisa bertasbih, ibu bisa berdoa, atau ibu bisa bangunkan suaminya untuk qiyamul lail dan amini doa-doanya. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, baik ayah bunda, kita cukupkan, waktu juga yang membatasi pertemuan kita. Tadi alhamdulillah masya Allah wa tabarakallah telah jelas dan detail ya, telah disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Ahmad Bahrul Hikam LCMA. Sekali lagi terima kasih kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Ahmad Bahrul Hikam. Sama-sama Ustaz. Baik, waktu dua yang telah membatasi kita, sekali lagi kita cukupkan pertemuan kajian duha pada kali ini. Mari sama-sama membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilal liqa. Saya selaku MC mohon maaf atas segala kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, syukran jazilan, masya Allah Kiai. Sama-sama. Ya kita pamit dulu ya, Kiai Mulyanto. Kiai, masya Allah Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.